Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta berkatnya sehingga kita dapat menghadiri kelas pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irfan Fuadi, Rehan Maulidana, dan saya sendiri Syalsa Indah Permata. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang pertama, pengertian, dasar-dasar akhlak, dan pendidikan karakter dalam Islam. Yang kedua, ruang lingkup akhlak dan pendidikan karakter dalam Islam. Dan yang ketiga, pola pengembangan akhlak dan pendidikan karakter. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar bagi keberhasilan. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk akhlak atau karakter yang berkualitas. Pada materi kali ini, kita akan belajar seputar konsep pendidikan. Pada materi yang pertama ini, saya akan memaparkan tentang pengertian, dasar-dasar akhlak, dan pendidikan karakter dalam Islam. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, adalah bentuk jamak dari kata al-huluk, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Dari makna etimologis yang dijelaskan dalam kitab Lisan Al-Arab karya Ibnu Mansur, Yaljan menyimpulkan bahwa al-huluk memiliki 3 makna, yaitu 1. Kata al-huluk menunjukkan pada sifat-sifat alami dalam penciptaan manusia yang fitri, yaitu keadaan yang lurus dan teratur. 2. Akhlak juga menunjukkan pada sifat-sifat yang diupayakan dan terjadi seakan-akan tercipta bersamaan dengan wataknya. Dan yang ketiga, akhlak memiliki 2 sisi kejiwaan yang bersifat batin dan sisi perilaku yang bersifat lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat. Pengertian pendidikan karakter. Frey menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Pendidikan karakter tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja, tanpa adanya upaya-upaya cerdas dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Tanpa upaya-upaya cerdas, pendidikan karakter tidak akan menghasilkan manusia yang cerdas, yakni pandai sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam rangka bersifat dan berperilaku. B. Dasar-dasar akhlak dan pendidikan karakter dalam Islam. Dapat dipahami sebenarnya kedua istilah itu tidak berbeda jauh atau bisa dikatakan sama, terutama dilihat dari makna secara etimologis. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syariah, yaitu ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang benar. Ada 2 macam karakter atau akhlak, yaitu karakter mulia, akhlak mahmudah, atau karakter tercela, akhlak masmudah. Materi yang kedua tentang ruang lingkup akhlak dan pendidikan karakter dalam Islam. A. 2 bentuk akhlak dan pendidikan karakter. Secara umum, akhlak atau karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi 2, yaitu karakter mulia, al-akhlak al-mahmudah, dan karakter tercela, al-akhlak al-mazmumah. Secara ruang lingkupnya, akhlak atau karakter dalam Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karakter terhadap Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karakter terhadap makhluk atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak atau karakter bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Orang yang berakhlak atau berkarakter adalah orang-orang yang benar menunjukkan sikap dan perilaku positif mulia dan meninggalkan sikap dan perilaku tercela. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak adalah proses untuk mewujudkan sikap dan perilaku mulia pada diri seseorang sekaligus menjauhkannya dari sikap dan perilaku tercela. B. Ruang lingkup akhlak dan pendidikan karakter. Akidah adalah fondasi syariah dan akhlak.
Karakter yang mula-mula dibangun setiap muslim adalah karakter terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dilakukan dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Setiap muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syirik dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter mulia terhadap Allah. Islam mengajarkan muslim untuk berkarakter mulia terhadap diri sendiri, dan Islam melarang seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya. Setiap muslim harus membangun karakter dalam lingkungan keluarganya. Terhadap tetangga, seorang muslim harus membina hubungan baik tanpa harus memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. Setiap muslim juga harus membina hubungan yang baik di masyarakat. Seorang muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap lingkungan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu pola pengembangan akhlak dan pendidikan karakter dalam Islam. A. Pola pengembangan akhlak menurut ulama Islam. Para ahli akhlak Islam memberikan wajib. Menurut Al-Asfahani, ibadah merupakan prasyarat bagi terwujudnya akhlak yang mulia. Ia menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita beribadah bukan untuk keuntungannya, karena Allah Maha Kaya. Tetapi, Allah memerintahkan kewajiban itu kepada manusia bertujuan untuk membersihkan penyakit-penyakit jiwa manusia. Hubungan antara beribadah dengan akhlak menurut Al-Asfahani yaitu perintah Allah memiliki dampak yang baik terhadap manusia, salah satunya terhadap. Menurut Al-Ghazali, jiwa seseorang dibagi menjadi dua, yaitu jiwa binatang yang memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi. Yang kedua, jiwa manusia yang memiliki kekuatan untuk berilmu dan bertaubat. Ketika jiwa manusia memiliki kendali atas jiwa binatang, maka sifat yang baik akan muncul. Sebaliknya, jika jiwa binatang memiliki kendali atas jiwa manusia, maka sifat kejilah yang akan muncul. B. Pola pengembangan akhlak menurut ahli etika. Dalam salah satu bukunya, Howard Kirschenbaum menguraikan 100 cara untuk bisa meningkatkan akhlak mulia di sekolah yang dibagi ke dalam 5 metode, yaitu yang pertama, penanaman nilai-nilai dan moralitas, yang kedua, pemodelan nilai-nilai dan moralitas, yang ketiga, memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas, yang keempat, keterampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral, yang kelima, mengembangkan program pendidikan nilai. Menurut Howard tersebut bahwa seorang pendidik harus merancang proses pendidikan yang berpedoman pada 5 program tersebut, terutama pada penguatan akhlak. Akhlak dalam pandangan ahli etika hanya berfokus pada hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam sekitarnya, sehingga berbeda dalam pandangan dengan ulama Islam. C. Refleksi untuk umat Islam Indonesia. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Jika umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia, maka Indonesia telah berhasil membangun karakter bangsanya sekaligus membangun karakter umat Islam dunia. Sebaliknya, jika umat Islam Indonesia hanya bangga dalam hal kuantitas tetapi tidak memperhatikan kualitas, terutama karakternya, maka Indonesia telah gagal membangun bangsanya juga umat Islamnya. Faktanya bahwa Indonesia masih banyak masalah dalam hal karakter yang menandakan umat Islam belum mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Untuk memulai, seseorang tidak harus memahami apa itu akhlak dan apa saja nilai-nilai akhlak, tetapi dapat merealisasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pemahaman yang benar tentang akhlak juga dasar bagi seseorang untuk bisa berakhlak mulia. Dari materi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan, submateri yang pertama, akhlak merupakan sifat-sifat alami dalam penciptaan manusia yang fitri, yaitu keadaan yang lurus dan teratur. Submateri yang kedua, setiap manusia dapat memiliki akhlak yang baik ataupun buruk. Setiap manusia wajib berbuat baik kepada lingkungan dan orang di sekitarnya. Submateri yang ketiga, akhlak manusia dapat dilihat dari aktivitas atau kegiatan yang sering dilakukan, sehingga menjadi kebiasaan dan akan tercerminkan dalam akhlak. Sekian yang dapat kami sampaikan, yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kelompok kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan secara raise hand ataupun di